dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman, dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 tanggal 3 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh saksi Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, terdakwa Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Namun, saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masa sih. Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, dan saksi Ridwan R. Soplanit. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik terdakwa Baikuni Wibowo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo pun meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan berkata, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berusaha mendukung keterangan yang dijelaskan oleh saksi Ferdi Sambo dengan berkata, "Sudah Rif, kita percaya saja." Kemudian pada saat saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan akan keluar ruangan, saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman dengan berkata, "Pastikan semuanya sudah bersih." Kemudian sekira pukul 20.30, saksi Arif Rahman dan saksi Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo dari lantai 1 gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman pergi menemui saksi Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo di pantry depan ruang saksi Ferdi Sambo dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Terdakwa Baikuni Wibowo yang semakin yakin bahwa apa yang disuruh oleh saksi Ferdi Sambo adalah yang tanpa hak dan melawan hukum pun kembali berkata, "Yakin bang?" Saksi Arif Rahman menjawab, "Perintah Kadif, saksinya Karo Paminal." Lalu terdakwa Baikuni Wibowo menghendaki permintaan dari saksi Ferdi Sambo melalui saksi Arif Rahman dengan menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat." Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Baikuni Wibowo maupun yang lainnya, seharusnya
terdakwa Baikuni Wibowo mengambil langkah dan tidak perlu menghiraukan ucapan saksi Ferdi Sambo tersebut, mengingat menghapus file yang ada di laptop dan flash disk bagian dari petunjuk terjadinya tindak pidana matinya Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun, perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo tetap dilakukannya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian, terdakwa Baikuni Wibowo tanpa adanya surat tugas atau surat perintah resmi pergi menuju ke dalam ruangan di divisi Propam, lalu menyalakan laptop merek Microsoft Surface warna hitam milik terdakwa Baikuni Wibowo dan langsung menghapus file rekaman yang dimaksud serta melakukan format ulang. Namun sebelum terdakwa Baikuni Wibowo memformat laptop milik terdakwa tersebut, terdakwa Baikuni Wibowo melakukan backup file dari laptop merek Microsoft Surface warna hitam milik terdakwa tersebut ke dalam hard disk eksternal warna hitam merek WD kapasitas 1 TB setelah melakukan format laptop dan menghapus rekaman tersebut. Keesokan harinya, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21, terdakwa Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu, terdakwa Baikuni Wibowo pergi meninggalkan saksi Arif Rahman Arifin. Kemudian sekira pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum, dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan Dan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi untuk diserahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto yang masing-masing dalam berkas terpisah mengambil dan mengganti DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan R. Soplanit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo, kemudian dilanjutkan dengan siasat jitunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Provos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo sebelumnya atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dengan berkata, "Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menambah untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Padahal kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat
adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas untuk mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum. Demikian dilanjutkan, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan. Bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo SHSIK merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya, tujuannya adalah untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Joshua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri, Duren 3, nomor 46, RT 5, RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuan mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang menyatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Duren 3 terlihat dalam rekaman CCTV tersebut di mana saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Nofriansah Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Irfan Widianto, saksi Agus Nurpatria telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 buah DVR merek G-Glance S-N-N2970427711322 dan 1 buah Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. 1. Pada 1 unit digital video recorder DVR merek G-Glance Security model GFDS 87508M SN.2 9770427711322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut. Namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system dan tidak terdapat file berupa di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek G-Glance Security model GVDS 87508M SN 9770427711322 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor berkode 11223 JAE S92926V nomor barcode 2 LT 9323371944CN dan nomor berkode 3 M1004998035 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patah berupa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016.
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa Baikuni Wibowo bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Chandra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan suatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa Baikuni Wibowo SIK bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ferdi Sambo, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 kira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan,
benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian. Perbuatan terdakwa Baikuni Wibowo SIK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta, 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Izin. Terdakwa ya, tadi telah dibacakan. Apakah saudara sudah mengerti dengan pembacaan surat dakwaan tersebut? Sudah mengerti. Apakah terhadap surat dakwaan tersebut saudara akan mengajukan keberatan? Saudara dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Apakah saudara akan menyerahkan pada penasihat hukum saudara? Silakan penasihat hukum. Terima kasih Ketua Majelis, juga saudara rekan-rekan penasihat penuntut umum. Kami telah mendengar dakwaan yang disampaikan oleh JPU, dan untuk itu kami perlu menyiapkan eksepsi berkaitan dengan dakwaan dari JPU tersebut. Karena mengingat ini kami harus hati-hati dalam menyusun eksepsi tersebut. Untuk itu kami mohon agar kami diberikan kesempatan untuk menyusun dan mempersiapkan eksepsi untuk waktu 2 minggu dari sekarang. Ya. Saudara penasihat hukum ya, yang mengingat juga ini penahanan ya, dan juga banyak saksi juga yang harus kita ya, periksa, termasuk juga dari saudara nanti ya juga. Eksepsi kita beri kesempatan berarti kita beri kesempatan 1 minggu ya, hari Rebo ya, yang menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Tapi kita sidang 26 minggu kan? Ya, kita kasih seminggu ya. cukup. Kan sama apa mau Jumat aja pada hari ini. Oh iya. Enggak, karena udah kebuka duluan. 26 ya, karena kemarin itu juga dikasih 27, kita 26 hari Rabu tetap. Jika saudara tidak menggunakan itu, maka kesempatan saudara sudah habis. Paham ya? Ya. Demikian ya. Saya kira persidangan ini masih ada keberatan dan nanti akan ada tanggapan ya terhadap hal tersebut. Dan selanjutnya maka persidangan dalam perkara ini ditunda dan berkesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi atau keberatan dalam perkara ini ya pada hari Rabu 26 Oktober ya, sidang ditunda. Iya, Lanjut atau gimana Pak? Lanjut. Ini nanti pas maghrib nanti kita ya. Silakan. Ya, monggo. Berikutnya siapa Pak Jasa? Cuk Putranto yang mulia. Ya. Irfan.
Jangan diam. Kalau misalnya ada saya terlupa, ingatkan cepat. Tadi kan lupa tuh saya tuh hampir lupa menanya. Ingatkan saya cepat. Enggak yang tadi juga tuh. Iya. Ini kita keluar dulu ya? Kita keluar dulu. Hah? Jangan lah kok. Keluar dulu kita. Enggak. Idealnya sih. Anu tuh udah harus anu dulu. Kita keluar dulu lah. Yang jasad juga ini. Tanggung Pak. Lanjut aja Pak. Tanggung Pak. Maksudnya. Pasang dulu. Kita kosong dulu. Situ aja sebentar dulu. Buang air. Saja dia.